Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua. Tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekasih Kristus yang setia, selamat bertemu di hari Minggu dalam suasana ibadah di tengah keluarga kita. Pada saat ini dalam suasana yang sukacita karena Yesus telah bangkit bagi kita.
mari kita pun juga menyambut kebangkitannya dengan beribadah bersama dengan keluarga kita. Namun sebelumnya ada beberapa warta jemaat yang perlu kita perhatikan bersama. Hari Raya Persembahan 1 dilaksanakan tanggal 10 Mei 2020 dan 17 Mei 2020. Untuk tanggal 10 Mei 2020 diadakan ibadah khusus. Warga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur perpuluhan dengan amplop yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk tanggal 17 Mei 2020 diadakan ibadah khusus dan pada saat itu juga diadakan e-basar. Demikian warta jemaat untuk kita semua. Jemaat kami undang untuk berdiri, mari kita mempersiapkan diri kita di dalam ibadah dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Baik, jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita akan bersama-sama membangun ibadat kita pada hari Minggu ini masih di rumah kita masing-masing. Untuk itu mari dengan segala kerendahan hati kita akan serahkan ibadat kita kepada Tuhan dan mari sesaat kita mengambil saat yang teduh. Ibadat pada pagi hari ini dengan penuh percaya dan dengan segala kerendahan hati kami lakukan dalam kekuatan, dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, bagi kekasih-kekasih Allah yang setia. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam ibadat ini kita akan menaikkan mazmur pujian bagi kemuliaan nama Tuhan yang disiapkan. Mazmur ini dari Mazmur 95, kita akan perhatikan ayatnya yang ke-6 sampai 8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian Mazmur penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mazmur 95 ayat 6 sampai 8. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Demikian mazmur pujian kita. Mari bersama-sama mazmur penyerahan diri ini kita lanjutkan dengan segala kerendahan hati, dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 46 baitnya yang pertama, besarlah nama Tuhan. Kasih-Nya tak berkurang.
Jemaat Tuhan yang kekasih, di tengah ibadat pada saat ini, di hari Minggu ini, di tengah rumah kita masing-masing, kita akan mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Sebelum kita membaca, menggumulkan, merasakan, dan menghayati, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah, sujud di dalam Kristus Tuhan, saat ini kami di tengah membangun ibadat minggu, kami hendak mendengarkan sapaan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau yang hadir di tengah keluarga kami masing-masing, Engkau yang hadir dalam hati dan pikiran iman percaya kami, Engkau juga berkenan menyapa kami pada saat ini. Dan biarlah dengan demikian apapun keadaan yang kami alami, kami tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kami tetap mengalaskan hidup dan kehidupan kami, pergumulan kami dengan kehendak dan maksud-Mu. Untuk itu sungguh Tuhan, sapalah kami pada saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami sambut pembacaan firman-Mu dengan penuh percaya dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kebenaran firman Tuhan yang akan kita gumul rasakan pada saat ini disiapkan dari Kisah Para Rasul, bait pasalnya yang kedua, kita perhatikan ayatnya yang ke-42 sampai 47, akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, demikian kesaksian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan, dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita menggumul rasakan pembacaan firman ini, kita sambut dengan kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 50A. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang keenam, Sabdamu Abadi. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, bacaan kita tadi menyaksikan bagaimana jemaat mula-mula bisa bertumbuh dan berkembang dengan sangat luar biasa. Padahal kita menjadi tahu bahwa pada saat itu belum ada mungkin sistem organisasi atau bagaimana mengatur sebuah organisasi, bagaimana mengatur sebuah gereja umpamanya,
Yang ada pada saat itu adalah bagaimana Tuhan membuat mukjizat yang luar biasa. Mereka yang dari beberapa orang percaya yang dalam ketakutannya harus beribadah dengan cara yang tersembunyi, oleh Tuhan karena khotbah Petrus diserami bait Allah, jumlah mereka ditambah dalam jumlah yang sangat luar biasa. Bukan ditambah 1 dan 2, tapi sekaligus Tuhan menambah jumlah mereka 3.000 orang. Bagaimana mengatur, bagaimana menata, sehingga persekutuan yang masih sangat muda itu, persekutuan yang masih kecil itu, persekutuan yang belum berpengalaman itu, bisa dipercaya oleh Tuhan untuk bisa melayani sekaligus 3.000 orang tobatan baru. Bukan jumlah yang sedikit, mungkin warga GKJW Jemaat Waru pun masih kalah dengan jumlah orang yang ditambahkan Tuhan pada persekutuan mula-mula itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, pasti ada sesuatu. Sesuatu yang luar biasa, pasti di balik apa yang Tuhan kehendaki, di balik pekerjaan Roh Kudus di tengah mereka, ada sesuatu di antara mereka. Di antara persekutuan mula-mula itu yang membuat mereka bisa melayani dengan baik dalam konteks pada saat itu. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, itu yang tidak kita gumulkan saat sekarang ini, karena dari pergumulan ini ada sebuah harapan, ada sebuah ajakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari balik apa yang Tuhan kehendaki, pekerjaan Roh Kudus Tuhan yang dinyatakan di antara mereka. Umat Allah mula-mula itu ada sesuatu yang bisa kita pelajari dan teladani. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Allah, fokus daripada Lukas menyaksikan bacaan kita bukan untuk menunjukkan bagaimana komunitas Kristen itu beribadah semata-mata atau urusan ritual saja. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana komunitas Kristen mula-mula itu merawat dirinya. Dan terus berkembang secara ritual dan sekaligus juga spiritual. Ini yang tidak kita gumulkan. Bagaimana Lukas mengajak umat dalam kesaksiannya firman saat sekarang ini yang bisa menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu bagaimana komunitas Kristen itu merawat dirinya dan berkembang secara ritual dan sekaligus spiritual. Apa itu? Ada beberapa yang perlu kita perhatikan pada saat ini, yang ini bisa menjadi kekuatan dan kesaksian untuk kita dalam situasi saat sekarang ini. Apa itu Bapak sekalian? Kita coba perhatikan. Dalam bacaan kita tadi, khususnya di ayat 42, kita menjadi tahu yang menjadi nats kita, demikian kesaksian firman-Nya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Inilah yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya jemaat mula-mula ini Bapak sekalian, aktivitas yang pertama mereka lakukan adalah mereka tekun belajar. Tidak hanya berhenti ketika dianugerahi oleh Roh Kudus Tuhan dan kemudian selesai, tidak. Bayangkan 3.000 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan keadaan suku yang berbeda, mereka hidup bersama. Seandainya mereka tidak mempertahankan pengajaran rasuli itu dengan mereka tekun belajar, mungkin mereka kena euforia, mungkin sukacita yang berlebihan hanya karena mungkin peristiwa Pentakosta umpamanya, pasti persekutuan itu akan segera pudar ketika mungkin euforia atau kesukacitaan yang berlebihan tentang pesta Pentakosta itu akan berlalu. Tetapi kita tahu bahwa persekutuan itu bisa bertahan sampai sekarang, bahkan bisa bertumbuh sampai di GKJW Jemaat Waru ini adalah karena mereka bertekun pada pengajaran rasuli. Mereka terus mau belajar. Mereka bukannya berkumpul, tetapi mereka sekaligus juga yang disebut dalam bacaan kita, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang diajarkan mereka dengarkan, apa yang diajarkan oleh para rasul mereka perhatikan, mereka pelajari dengan seksama. Maka satu catatan kecil, gereja akan bisa bertahan apabila juga ada proses tekun belajar. Mau belajar mempelajari apa yang Tuhan saksikan lewat kitab suci.
Maka bersyukur kalau gereja kita ada PTWG, gereja kita mungkin ada PA, ada persekutuan doa, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk seperti jemaat mula-mula bertekun, belajar pengajaran rasul-rasul. Itu yang pertama Bapak sekalian. Bertekun, mempelajari apa yang mereka terima dari para rasul. Tidak kemudian hanya sekedar amin berlewat begitu saja, tidak. Mereka bertekun belajar. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, setelah mereka belajar, selanjutnya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang berikutnya Bapak sekalian, yang mereka bisa tahan. Selain dia mereka tekun belajar, mereka tinggal dalam persekutuan. Salah satu mukjizat dari Pentakosta adalah adanya koinonia atau yang disebut dengan persekutuan. Bapak sekalian, saudara yang dikasihi oleh Allah, mereka dipersekutukan dalam jumlah yang besar dengan latar belakang yang berbeda. Mereka merasa yang satu dengan yang lain menjadi bagian yang utuh dari persekutuan itu. Inilah esensi, inilah dasar gereja mula-mula. Maka dengan demikian kita menjadi tahu, gereja itu bukan pada bangunan, gereja itu bukan kepada keseragaman. Gereja bukan gedung ini saja, gereja bukan organisasi yang megah saja, bukan juga gereja itu punya seragam kudu podo kabeh, tidak. Tapi kita perhatikan, mereka dengan latar belakang yang berbeda, latar belakang yang tidak sama, tapi mereka tinggal dalam persekutuan. Maka kita menjadi tahu bahwa bukan bangunan, bukan seragam, tetapi justru keragaman dalam persekutuan. Keragaman, justru yang berbeda-beda, yang bersekutu, itulah kekuatan persekutuan. Maka jangan ada sedikit pun keinginan di gereja dimanapun kemudian menjadi seragam. Mungkin ada keinginan gereja se-Indonesia harus sama. Tidak. Biarlah tetap GKJW, biarlah tetap GPIB, biarlah tetap GKI, biarlah tetap Pentakosta, biarlah tetap Betani. Ya, tetap. Kekuatannya adalah kita merasa dipersekutukan oleh Tuhan. Perasaan bahwa saya, panjenengan semua di rumah kita masing-masing saat sekarang ini menjadi bagian yang utuh dari persekutuan umat Allah di dunia ini. Kita menjadi bagian yang utuh persekutuan GKJW yang di Sitiarjo, yang di pantai selatan sana sampai dengan yang di Temanggung. Dari Banyuwangi sampai dengan Pacitan. Dari Muncar sampai dengan Temanggung. Kita merasa menjadi bagian yang utuh dari persekutuan itu. Dan kita sekaligus juga menjadi bagian yang utuh dari persekutuan dimanapun Tuhan menyatakan kehendak. Yang kedua Bapak sekalian, tinggal dalam persekutuan. Bukan gereja gedungnya, bukan keseragaman, tetapi keragaman dalam persekutuan. Yang ketiga Bapak sekalian, kalau kita perhatikan nats kita, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti. Apa maksudnya? Memecahkan roti bukan berarti seperti perjamuan yang kita ikuti kemarin. Bukan sebuah ekaristi, tidak. Tetapi adalah benar-benar makan bersama. Seperti tradisi Yahudi Bapak sekalian, kalau kita makan sekedar makan bersama mungkin iya. Tapi kalau tradisi Yahudi yang mereka tetap pertahankan adalah ketika mau makan bersama, itu mereka pasti harus menyucikan diri dengan mencuci tangan. Yang sekarang kita juga harus melakukannya dalam situasi saat sekarang. Kalau dulu mungkin kita lupa, tidak mencuci tangan kita langsung makan. Sekarang mencuci tangan baru kita makan. Artinya menyucikan diri baru bersekutu dalam meja perjamuan, meja makan bersama itu. Memecahkan roti bersama-sama itu. Dan ketika roti itu berada di atas meja, kemudian mereka mendoakannya, berarti semua yang berada di meja itu derajate podo. Semuanya sama. Orang yang sudah disucikan menghadapi berkat Tuhan yang juga telah disucikan bersama.
Maka kita menjadi ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus pada saat itu bersama dengan Matius pemungut cukai, kemudian makan bersama pada saat itu, apa yang terjadi? Banyak orang yang kemudian mengkritik Tuhan. Loh, kok dia makan bersama dengan orang berdosa? Maka kita menjadi tahu di sini, persoalannya bukan makanannya yang kemudian menjadi najis, menjadi haram untuk dimakan. Persoalannya bukan pada makanan, tapi orang yang sedang berkumpul itu. Mereka mengkritik, ahli Taurat para itu mengkritik Tuhan ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Kita tahu bagaimana jawab Tuhan pada saat itu. Bahwa Tuhan datang bukan untuk orang-orang yang suci, tapi Tuhan datang untuk orang-orang yang berdosa. Ini Bapak sekalian, apa maknanya? Maknanya makan roti, memecahkan roti bersama itu adalah podo derajate. Semua orang yang dalam persekutuan itu, yang makan bersama itu, sama-sama orang yang berdosa, orang yang telah disucikan oleh Allah. Bukan orang seperti Farisi yang menunjuk, kamu kok kumpul orang berdosa, tidak. Tetapi orang yang sama. Artinya orang yang dalam yang tadi dikatakan tekun belajar bersama, tinggal dalam persekutuan bersama-sama, itu sama. Sama, tidak ada undo-usuk, tidak ada urut-urutan derajatnya, tapi semua sama di hadapan Tuhan. Inilah kekuatan persekutuan Bapak sekalian. Gereja Tuhan, walaupun mungkin ada jabatan-jabatan khusus dalam gereja, itu bukan menunjukkan hierarki, mungkin ada pendeta, guru injil, penatua dan diaken, penatua, diaken, guru injil, pendeta, bagaimana menyebutnya itu bukan urut-urutan apa-apa. Tidak menunjukkan bahwa itu adalah derajat urut-urutan, kasta atau apapun namanya. Persekutuan mula-mula benar-benar menghargai. Ketika mereka memecahkan roti bersama-sama, itu artinya mereka sama di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah disucikan oleh Tuhan, yang layak menikmati berkat yang telah juga disucikan dan dikuduskan. Ini makna yang ketiga sekalian persekutuan pada saat itu. Dan selanjutnya masih nats kita yang sama. Yang terakhir yang keempat, dan berdoa. Dan berdoa. Mereka selalu berdoa. Dan inilah satunya yang membedakan dengan komunitas di luar gereja. Komunitas yang di dalam gereja atau yang disebut dengan gereja itu ada sesuatu yang istimewa, yaitu adanya hubungan dengan Kristus. Ini yang membedakan dengan persekutuan yang lain, yang membedakan dengan organisasi yang lain. Dan doa menunjukkan bahwa kekristenan saat itu tidak sama sekali memutuskan hubungan dengan tradisi Yudaisme. Doa sama dengan orang Yahudi juga berdoa. Mereka berdoa. Tetapi Bapak sekalian, yang menjadi penting adalah bahwa mereka tetap berdoa kepada Tuhan yang mereka merasa benar-benar persekutuannya itu terikat erat dengan Kristus yang telah mati, yang telah bangkit. Inilah yang dirasakan mereka pada saat itu. Inilah Bapak sekalian keberadaan gereja mula-mula. Mereka tetap melaksanakan seperti yang kita kumpulkan saat sekarang. Dengan demikian Lukas sekali lagi tidak menjelaskan kepada kita tentang gereja mula-mula, bukan menunjuk kepada liturgi atau tata ibadat yang mereka lakukan dalam ibadah. Namun fokus Lukas adalah untuk menunjukkan bagaimana komunitas Kristen merawat diri dan terus berkembang secara ritual dan spiritual. Monggo Bapak sekalian, dalam situasi dan kondisi kita saat sekarang ini, ada sesuatu yang pasti menjadi pergumulan kita. Ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, ketika ada pandemi, ternyata kita pelan namun pasti kita menemukan bentuk bagaimana tetap terus berpelayanan. Dengan tetap tidak meninggalkan yang disebut dengan tekun belajar. Dengan tetap tinggal dalam persekutuan walaupun di rumah kita masing-masing. Dan kita tetap mencahkan roti yang satu dengan yang lain. Kita tetap merasa walaupun dipisahkan oleh tempat dan waktu. Kita tetap merasa menjadi bagian yang utuh. Kita sama-sama di hadapan Tuhan pada saat ini. Dan kita tetap terus berdoa. Tetap terus berdoa kepada Tuhan.
Karena itulah kekuatan persekutuan kita. Maka mari Bapak sekalian, sekali lagi, dalam situasi yang saat sekarang, kita tidak tahu harus berbuat apa, tetapi kita merasakan bagaimana cara Tuhan menata lewat ibadah seperti yang kita alami saat ini. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mempersembahkan, bagaimana kita harus berbakti, bagaimana apapun yang harus kita kerjakan. Kita tidak tahu, tidak ada petunjuknya, tidak ada peranatanya, tidak ada aturannya. Sama seperti persekutuan mula-mula. Tidak ada aturannya, tapi mereka melakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita bersyukur apa yang kita lakukan pun diberkati oleh Tuhan. Maka lewat mimbar pada saat ini, dalam ibadat ini, saya juga ajakkan Bapak sekalian, ketika gereja harus tetap berjalan. Ketika program kegiatan tetap diupayakan semaksimal mungkin dilaksanakan. Ketika rencana-rencana gereja juga harus tetap diwujudkan. Maka ada undangan yang sangat luar biasa. Tanggal 10 dan tanggal 17 nanti, Bapak Ibu sekalian, kita akan diundang oleh Tuhan untuk ambil bagian di dalam hari raya persembahan. Salah satu cara sederhana kita nanti akan pada tanggal 10 ada ibadah khusus. Kita akan mengaturkan persembahan perpuluhan. Tidak usah menghitung bagaimana caranya. Yang penting hati kita yang persembahkan. Kita beri nama itu hanya sekedar untuk menyebut nama. Kita lakukan. Dan nanti pada saatnya kita akan melakukan dengan disebut dengan Basar pada tanggal 17. Luar biasa Bapak sekalian. Saya sungguh sangat hormat. Tentu kita sangat menghormati teman-teman penatua dan diaken, Pendi, GKJW Jemaat Waru, ketua-ketua wilayah. Semuanya melakukan tugasnya dengan sangat baik. Menyambut kerinduan warga untuk melakukan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dan ternyata ketika semua dirangkai, kita yang berada, kami yang ada di tempat ini, Bapak sekalian yang ada di rumah, penatua dan diaken yang semua melakukan pelayanan, panjenengan yang ngatur kepe sungsung doa apapun yang dilakukan, semuanya ternyata menjadi mukjizat yang semuanya membuat kita heran, semuanya bisa terjadi. Mari Bapak sekalian kita syukuri. Inilah pergumulan jemaat mula-mula yang juga menjadi pergumulan kita saat ini. Maka pesan sederhana pada saat ini, tekun belajar. Terus kita lakukan, tinggal dalam persekutuan, tetap kita merasa terikat yang satu dengan yang lain. Memecahkan roti, kita sama di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun yang merasa lebih hebat, yang merasa lebih daripada yang lain. Kita sama berada di meja perjamuan Tuhan. Dan jangan lupa, kita tetap berdoa dan tentu saling mendoakan yang satu dengan yang lain. Karena inilah kekuatan persekutuan kita yang membedakan dengan organisasi atau komunitas yang lainnya. Kita senantiasa berhubungan dengan Tuhan yang empunya gereja ini. Mari kita lakukan dengan segala kerendahan hati apa yang dikehendak Tuhan pada saat ini. Tekun belajar, tinggal dalam persekutuan, memecahkan roti bersama, dan tekun berdoa. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat yang teduh. Jemaat Tuhan yang kekasih, persekutuan mula-mula memberikan kesaksian yang sungguh sangat luar biasa. Di dalam segala keterbatasan yang mereka miliki, Tuhan mengadakan anugerah mukjizat yang luar biasa dengan menambahkan banyak orang di tengah mereka dengan berbagai latar belakang. Dengan keragaman latar belakang yang sungguh sangat luar biasa. Namun kesederhanaan itu bisa tetap berlangsung bahkan sampai saat sekarang. Seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Ada sesuatu yang luar biasa tentunya di balik berkat dan mukjizat Tuhan. Di antara mereka ada sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Mereka tekun belajar. Mereka melakukan pembelajaran yang terus-menerus. Mereka tidak berhenti pada euforia kebangunan rohani saat itu. Terus mau belajar yang mereka terima dari para rasul. Bukan hanya tekun belajar, mereka juga tinggal dalam persekutuan. Dengan demikian kita juga menjadi tahu bahwa sejak mula esensi gereja bukan bangunan atau keseragaman,
namun justru adanya keragaman dalam persekutuan. Mereka juga memecahkan roti sebagai tanda bahwa yang penting bukan hanya ritual memecahkan roti, namun yang lebih utama dalam gereja mula-mula adalah simbol penerimaan bagi semua orang percaya. Dan mereka juga senantiasa berdoa, karena doa menjadi kekuatan dalam komunitas persekutuan mereka yang membedakan dengan komunitas yang lain, yaitu adanya hubungan dengan Kristus. Hubungan ini hanya bisa dilanjutkan, dirajut dalam doa. Maka mari jemaat Tuhan, kita pun juga terus tekun belajar. Mari kita juga terus merasa terikat tinggal dalam persekutuan, terutama di GKJW Jemaat Waru. Dan mari kita yang satu dengan yang lain juga saling memecahkan roti. Kita menjadi bagian yang utuh dalam persekutuan ini, dan kita bisa menerima yang satu dengan yang lain sebagaimana adanya. Dan mari dari rumah kita masing-masing pribadi lepas pribadi, kita terus berdoa dan saling mendoakan. Inilah kekuatan persekutuan mula-mula, dan biarlah ini juga menjadi kekuatan persekutuan kita saat sekarang ini dalam menghadapi pandemi virus corona saat ini. Mari kita berserah seutuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyatakan kehendak atas kita. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, mari bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat 389, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang keempat, Besarlah Kasih Bapa-Ku. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Bersama umat Tuhan di muka bumi, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan melalui ungkapan syukur. Adapun firman yang mendasari kita dalam mengumpulkan persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 15 yang demikian. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita haturkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 293 bait pertama, Puji Yesus.
Mari bersama-sama kita dengan segala kerendahan hati dan penuh percaya akan menaikkan syafaat kita ke hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini, kami boleh menemukan cara Tuhan untuk terus melanjutkan kami berpelayanan. Melanjutkan kebersamaan kami sebagai sebuah persekutuan. Ketika kami masih bisa terus belajar bersama, kami masih bersama-sama bersekutu, dan kami boleh saling menjadi bagian yang utuh, yang satu dengan yang lain, saling menerima yang satu dengan yang lain, dan kami masih tetap setia masing-masing berdoa. Kami amini, imani semua adalah kehendak Tuhan atas kami, teristimewa bagi jemaat-Mu di GKJW Jemaat Waru ini. Perkenankan ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan gereja-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan, kami sungguh merindukan suasana yang semacam ini boleh segera berlalu. Untuk itu kami serahkan Tuhan, bukan hanya persekutuan kami di tempat ini, namun juga persekutuan gereja Tuhan di jagat raya. Bahkan kami menyerahkan akan keberadaan dunia ini. Tuhan, kami masih ingin fokus menyerahkan pergumulan kami berkait dengan adanya pandemi COVID-19, virus corona. Tuhan, kami seolah tidak tahu kapan akan berakhir. Namun yang kami tahu Tuhan pasti akan menolong kami. Yang kami tahu Tuhan akan menyatakan yang terbaik, yang indah pada waktunya. Kami rindu ya Tuhan, yang Engkau nyatakan itu segera menjadi bagian dari kehidupan kami. Untuk itu kami tetap ingin menyerahkan saudara kami yang melayani, yang harus berpikir keras untuk menghadapi pandemi virus corona ini. Siapapun itu, para ahli, para pemimpin kami, demikian juga tenaga medis yang di rumah sakit, yang bersentuhan langsung, kami serahkan mereka ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Dan berkatilah kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati, berkatilah kami Tuhan, supaya kami juga menjadi bagian yang utuh dari bangsa ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang taat. Kalau sebentar lagi akan ada PSBB, biarlah kami juga taat. Jangan biarkan dengan dalih iman kami meremehkannya. Namun kami semuanya boleh saling bergandeng tangan mendukung, supaya pergumulan, permasalahan ini segera boleh kami selesaikan, atasi. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami juga mengingat saudara kami yang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon sungguh Tuhan berkenan menjamah menyembuhkan mereka. Biarlah segala upaya yang dilakukan menjadi cara Tuhan menyembuhkan mereka. Dan apabila ada dosa dan kesalahan yang dilakukan, Tuhan berkenan mengampunkan. Jangan biarkan dosa dan kesalahan menghalangi kesembuhan yang datang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, yang saat sekarang kami merasa sedang sedih. Kami dalam kesendirian kami, dalam pergumulan kami yang berat, baik di tengah keluarga, di tengah kami menghadapi pekerjaan kami. Mungkin kami saat sekarang di PHK, kami kesulitan ekonomi saat sekarang ini. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami. Dan jadikan kami yang satu dengan yang lain di saudara yang saling menolong dalam persekutuan yang memecahkan roti mau berbagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan, saudara kami yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan, kiranya juga Tuhan lengkapkan kebahagiaan kesukacitaan mereka. Demikian juga kami menyerahkan ya Tuhan akan keberadaan pemerintahan negara dan bangsa kami, khususnya para pemimpin kami yang saat sekarang bekerja keras menghadapi pergumulan ini. Dan biarlah kami semakin terlatih, tertempa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa saling menghargai, saling mendukung yang satu dengan yang lain. Kalau masih ada saudara kami yang menggunakan kesempatan untuk kepentingan dirinya, kepentingan politiknya, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus ubahkanlah. Yang masih nyinyir, yang masih mengkritik dan mencela, yang hanya asal bunyi itu, biarlah Tuhan ubahkan jadi pribadi yang saling mendukung, saling menguatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan
akan persembahan yang boleh kami himpun kumpulkan bersama. Biarlah sungguh Tuhan berkenan menyucikan, memberkati. Kiranya sungguh lewat persembahan yang kami haturkan nama Tuhan dipermuliakan dan persembahan kami berkenan kepada Tuhan. Demikian juga rencana kami hendak membangun ibadah khusus pada minggu yang akan datang. Persembahan, hari raya persembahan, hari raya unduh-unduh, baik lewat persembahan syukur perpuluhan maupun lewat basar pada saatnya nanti, kami serahkan semua ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Untuk itu berkatilah Tuhan panitia hari raya persembahan. Biarlah mereka boleh melayani kami dan kami boleh mempersembahkan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin menyerahkan akan sisa hidup dan kehidupan kami. Bila semua berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami masih tetap ingin menyerahkan saudara kami yang berpelayanan lewat multimedia, pokja ibadah, KPKG, dan semua yang melayani secara khusus lewat pengambilan gambar seperti yang kami lakukan saat sekarang ini. Dan pada saat ini menjadi berkat bagi saudara kami yang ada di rumah. Bila semua berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami benar-benar ingin berserah seutuhnya. Bila ibadah kami berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh Tuhan berikan kami anugerah berkat yang istimewa. Sehingga kami boleh tetap berada di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengisi dengan segala aktivitas. Terutama dalam kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bila kami boleh melakukan segala aktivitas di rumah kami untuk yang bermanfaat dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa dan permohonan kami. Semuanya kami minta dengan segala kerendahan hati dan penuh percaya kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat kita. Kita akan lanjutkan hidup dan kehidupan kita. Mari kita lanjutkan dengan penuh percaya. Mari kita lanjutkan persekutuan kita. Persekutuan rumah kita masing-masing. Persekutuan gereja kita. Persekutuan kita yang di wilayah. Dan persekutuan dimanapun berada. Dengan tetap terus mau belajar. Tetap bersekutu. Tetap mau berbagi yang satu dengan yang lain dan tetap terus setia dalam doa. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita sekalian. Dan mari kita wujudkan dengan penuh percaya dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 407, baitnya yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kuasalah Bapa yang memelihara kehidupan seluruh ciptaannya dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.